kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita. Sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amalan ibadah kita menjadi amalan yang terbaik dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang mana sebagai pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setiap pelaksanaan daripada ibadah yang kita lakukan, dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang dilimpahkan kepada kita, baik itu berupa nikmat merupakan bagian daripada kebahagiaan, berupa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita gembira, begitu juga dengan nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dengan ujian, akan tetapi dengan kesabaran dan penerimaan. Itu menjadi bagian hal yang terpenting dan tidak semua orang bisa menjadikan itu sebagai nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada jamaah, saya baru saja nyampe, alhamdulillah bisa sholat walaupun masbuk tadi, sampingnya Pak Indiana, baru nyampe dari Bogor, Pak. Dari Bogor menghadiri pelantikan ponakan dari Lombok, itu di pusat pendidikan Angkatan Darat Zeni. Jadi pembaretan sama pelantikan ponakan untuk Angkatan Darat di Pusdiklat Zeni. Jadi alhamdulillah bisa, harusnya nyampe jam 5 tadi, tapi macetnya luar biasa. Tapi alhamdulillah qadarullah nyampe rumah pas azan, ya langsung ke sini bisa bersami bapak-bapak. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian catatan amal ibadah Allah Subhanahu wa taala, karena semangat untuk bisa menghadiri dan bisa membagi daripada ilmu yang bisa kita share di setiap malam ini. Saya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tidak absen, dan harapan saya juga bapak-bapak mempunyai semangat yang sama gitu. Ya, jadi semangat yang sama untuk sama-sama kita bisa mengkaji dan memperbaiki karena sayogianya pelajaran atau kajian fikih sunnah ini sangat penting ya, supaya kita bisa mengupgrade kembali ibadah kita. Jadi jangan sampai ibadah yang kita kerjakan hanya sekedar dengaran saja, hanya dilihat saja, pernah dilihat dari kecil, masa balik, ya masa tua, atau mungkin tatkala kita mulai beribadah mendekatkan diri ke masjid dan mushola, tapi yang kita miliki keilmuan itu hanya sekedarnya mendengar, sekedar katanya, sekedar dan seterusnya. Ya. Dan atau mohon maaf yang lebih parah lagi ikutan, baik itu ikutkan tren atau ikut-ikutan memang dari orang tua dulu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kan menegur kita itu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, yang bapak-bapak sudah hafal dan sering juga saya baca ya di dalam salat ya, dan ini bisa menjadi
maraji kita. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang dia lakukan dan ditanyakan tentang ibadah itu, oh ternyata dia mengatakan apa? Oh ini ibadah yang pernah dilakukan pendahulu kami, nenek moyang kami, nah kami sebagai penerusnya. Nah kata itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, sehingga itu bagian daripada pemahaman kita, ya. Jadi tatkala kita menjadikan bagian daripada ibadah itu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita juga mempunyai dasar Al-Qur'an, maka itu menjadi hujjah. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah di ayat 170, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Maka ayat ini menerangkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ya dikatakan apabila mereka dikatakan kepada mereka, apa yang kalian ikuti dari ibadah-ibadah yang kalian lakukan atau amalan-amalan yang kalian lakukan. Mereka mengatakan, ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu ya bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Ibadah ini kami lakukan jauh sebelum ratusan tahun nenek moyang kami telah melakukan hal ini. Ya, abana, ya, jadi nenek moyang kami, orang-orang tua kami terdahulu. Awalau kana aba'uhum, walaupun nenek moyang mereka dulu itu melakukan ibadah, la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sedikit pun dari ibadah mereka itu tidak memiliki dasar, ya, tidak ada pondasinya, baik itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tersesat, ya, atau tidak menemui jalan yang lurus, tapi diikuti gitu. Nah, salah satunya, mohon maaf, yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, seperti pembahasan kita di 1 bulan kemarin penuh itu kan masih tentang pertama menjenguk orang sakit, terus dia sakit, sakaratul maut, bagaimana menangani jenazah dan seterusnya. Kembali pemahaman kita kemarin, dan ini tidak katanya ustadz atau katanya saya, tapi ta'alif kitab ini yang mengatakan Said Sabit, notabene-nya adalah berpaham mazhab Syafi'i, ya, bahwa orang yang sakaratul maut itu tatkala dia meninggal akan meninggal sakaratul maut, di sana dia dibacakan kalimat la ilaha illallah dan dibacakan suratul Yasin, salah satunya di dalam kalangan mazhab Syafi'i, atau dibacakan Quran tapi merujuk kepada suratul Yasin, gitu ya. Tapi tatkala sudah sakaratul mautnya akan menjelang, maka berhentikan semua bacaan surah Yasin tersebut, tapi perbanyak bisikan di telinga kanan la ilaha illallah. Dan para ulama mengatakan jangan terburu-buru membisikkannya, karena enggak semudah itu. Harus berpelan sedikit, per kalimat. Jangan sampai kayak kita mau la ilaha illallah, itu berat. Tapi katakan dia per kalimat, pelan, terus dituntun dan seterusnya. Maka pembacaan surat Yasin itu ternyata disyariatkan juga di mazhab Syafi'i itu sebelum meninggal, tatkala dia akan menjelang sakaratul maut, bukan setelah dia meninggal, gitu ya. Nah, sehingga Imam An-Nawawi dan kalangan Syafi'i mengatakan membacakan Al-Qur'an, mengirimkan suratul Fatihah, itu ada dalilnya di dalam kitabnya, ya, kepada ahlul mayyit itu tidak nyampe. Itu tidak nyampe. Tapi kalangan madhab yang lain, kalangan ulama yang lain mengatakan sampai. Ada dalilnya juga, gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sendiri mengambil di sini sikap bahwa pertengahan. Ya. Tatkala kita takziah atau kita tahlilan, tatkala dia meninggal bapak ibunya, yang hadir siapa? Ada anaknya. Ada istrinya kalau meninggal suaminya, ada bapaknya kalau meninggal istrinya, dan tentunya anak.
Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam, ada juga dalam riwayat yang mengatakan, idza matal insan inqata'a amalu illa min salasah. Maka terputus semua amalan perbuatannya kecuali 3 perkara. Nah, salah satunya apa? Yang salah satunya adalah waladun salih yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya yang meninggal. Atau yang tadi shadaqatun jariyah. Mungkin orang yang memiliki hajat tadi, ya walaupun memang di dalam tadi kemarin kita sudah membahas, justru kewajiban tetangga, orang-orang terdekat, orang-orang muslim yang tatkala dia mengetahui saudaranya meninggal, dia yang memberikan memasak, makanan dan seterusnya, memberikan pelayanan kepada ahlul mayyit yang ditinggalkan, bukan merepotkan orang yang kena musibah tadi. Tapi tatkala orang yang kena musibah tadi berniat untuk sedekah, tadi sedekahun jariyah, di antaranya yang tidak terputus, dia mempunyai memang kecukupan untuk itu, tidak sampai mengutang, tidak sampai memberatkan diri yang nanti menimbulkan malah masalah dan seterusnya, maka itu bagian daripada sedekahnya. Tapi ingat, kembali lagi, yang istijabah doanya adalah orang yang terdekat dan mempunyai nasab. Dan orang-orang yang dipanggil, yang datang untuk tahlilan itu adalah hanya orang-orang yang memang tatkala dia ikhlas lillahi ta'ala datang, memenuhi undangan kewajiban dari saudaranya dan membacakan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan bisa bagian daripada jariyahnya. Gitu ya. Nah, sehingga tentunya ini yang kita perlu pahami. Tapi tatkala kita melihat juga di tengah masyarakat, kalau hanya datang, mohon maaf, hanya ingin datang, dia numpang makan, numpang dapat ngopi, numpang dapat cemilan dan seterusnya, maka tidak ada mendapatkan apa-apa. Dan ahlul mayyit pun juga tidak akan mendapatkan apa. Nah, sehingga tatkala kita keluar dari rumah, menghadiri undangan daripada saudara kita, maka itu bagian daripada meleburkan, melunturkan salah satu kewajiban. Kewajiban apa? Undangan dari saudara sesama muslim. Maka pasang niat dari rumah. Lillahi ta'ala. Mengaji saat sekarang ini, mendengarkan maksudnya, makanya di sana tatkala kita tatkala kita tahlilan, usahakan jangan hanya tadi ada tahlilannya, ada hanya yasinannya saja. Usahakan ada ceramah untuk upgrade lagi ilmu kita. Apa sebenarnya untuk menasihati keluarga yang ditinggalkan dan menasihati orang-orang yang datang tadi, untuk bisa memberikan pencerahan kembali, untuk bisa memompa ibadahnya, bahwa semua orang itu akan selesai tidak lahat dan tentunya akan diminta pertanggungan dan seterusnya untuk ibadahnya dan seterusnya. Maka itu menjadi sebuah ketambahan ilmu dan itu menjadi majlis ilmu. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, tentunya kembali lagi supaya kita bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Sama dengan Maulid sekarang. Tentang peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan Maulud, ya Maulid maka lahirnya. Tatkala kita mengatakan Maulud, maka Rasulullahnya yang lahir, bayinya. Ya. Peringatannya apa hukumnya? Enggak ada hukumnya. Ya. Jadi memperingati kelahiran itu tidak ada mempunyai hukum. Kecuali tatkala sudah ada penyimpangan, ya, ada sesuatu yang menjadikan sebagai dia menyimpang, maka ada menjadi hukum. Maka kita lihat semua hukum-hukum yang ada di dalam fikih, di dalam Islam itu ada pelarangan-pelarangan, maka ada dalilnya dan seterusnya. Gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami kembali. Maka tatkala di sana ada kajian, ada memperingati untuk memflashback kembali, merefleksi bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kegiatan pengajian tersebut atau peringatan tersebut, maka itu menjadi hal yang baik. Ya, menjadi ketambahan ilmu, menjadi majelis ilmu. Tapi kalau ada hal-hal ritual ibadah yang dibuat-buat, seperti tadi ayat yang mengatakan, ya, ini adalah warisan dari nenek moyang kami dulu. Nah, nenek moyang kami dulu tuh enggak tahu dasarnya dia di mana. Walaupun kata Allah, walau kana aba'uhum la ya'qilun masya. Walaupun nenek moyangnya mereka itu dulu ya tidak mempunyai dasar ilmunya dan ternyata dia tersesat, tapi dia kekeh mengatakan ini adalah kebiasaan nenek moyang kami dan kami keturunannya wajib mengikutinya. Maka dia kan apa? Dia lebih mengikuti apa? Kebiasaan nenek moyangnya ketimbang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita perlu hati-hati di dalam beribadah. Niat kita kan ibadah itu untuk mendapatkan pahala.
Tapi ternyata ada amalan ibadah yang tidak sesuai dengan seharusnya atau ketambahan-ketambahan ya yang tidak ada yang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah baginda Rasulullah, dan begitu juga dengan pendapat yang empat imam mazhab dan para ulama, maka ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah ketambahan. Dan ini yang disenangi oleh syaitan, menggiring kita, digiring sedikit, oh ini kayaknya kurang nih. Seperti misalnya zikir setelah sholat itu dalilnya kan 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kayaknya kurang 33 ya. Lengkapin aja deh dua lagi jadi 35 gitu, nanggung gitu. Maka dua itu kita yang buat gitu ya. Maka ini menjadi kehati-hatian kita. Maka Islam itu sebenarnya ibadah itu mudah. Terkadang kita yang mempersulit. Ya, tatkala kita berzikir di luar sholat, kata Rasulullah SAW, sebanyak mungkin, mau ribuan gak usah dibatasi. Maka Rasul dalam hadis menjelaskan minimal Rasul itu sehari 100 kali nih beliau beristighfar. Tapi boleh menambah, boleh sebanyak mungkin. Kapanpun kita berada selama kita tidak di tempat yang diharamkan dan najis seperti itu, seperti di kamar mandi, tempat membuang sampah, atau di pasar dan yang lainnya. Tapi kalau di pasar beristighfar tidak dibolehkan, kalau memang melihat kecurangan, ya boleh. Ya. Maka ini menjadi hal kita. Baik jemaah Ramadan subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita yang belum selesai di pekan yang lalu ya, yang terakhir kemarin kita menjelaskan tentang apa hukumnya dan bagaimana Rasulullah SAW menghukumi orang-orang yang meninggal dalam kondisi mendadak ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan, termasuk syahidkah orang yang terbakar, tenggelam, yang sakit perut dan seterusnya, sampai dengan tahliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yakni berkabung atau menyebut ya kejelekan, kebaikan sambil memukul, sambil menjambak dan seterusnya. Dan begitu juga hukum terakhir kemarin kita jelaskan, ya seorang perempuan itu tatkala anaknya meninggal, maka hukum berkabungnya itu maksimal itu 3 hari. Tapi kalau suaminya meninggal, maka hukum berkabungnya sama dengan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya kecuali kalau anaknya meninggal tadi boleh dia lebih dari 3 hari seizin suaminya. Begitu juga seorang istri tatkala orang tuanya meninggal, boleh dia berkabung selama 3 hari. Kalau izin suaminya boleh pulang kampung, enggak apa-apa, seminggu suami mengizinkan, maka itu boleh. Maka tergantung bagaimana suaminya yang mengizinkannya. Tapi tidak ada seorang suami yang tega yang melihat istrinya, ya ibunya tercinta, ayahandanya tercinta, saudaranya mungkin yang sudah seperjuangan dengan dia, kita tega enggak mengizinkan sampai sepekan, sampai 7 harinya atau dan seterusnya, kebiasaan yang ada di kampung. Maka ini menjadi bagian kehati-hatian kita juga. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Dawud meriwayatkan Ubaid bin Khalid As-Sulami, seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang mulia, ya bersabda Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan hadis ini, al-mautul faj'ati akhdahu asafin. Kematian secara tiba-tiba merupakan kematian yang menyedihkan, kata Rasulullah SAW. Ya, maka di sini hadis ini memang diriwayatkan dari berbagai riwayat, tapi tidak satu pun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tentang hadis ini banyak riwayatnya, tapi para ulama ya salah satunya ta'lif kitab ini Syekh Sabiq mengatakan tidak ada satu pun hadisnya termasuk derajatnya sahih. Adapun yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ubaidah ya di atas yang tadi kita sebutkan, mautul faja'ati akhdahu asafin, kematian secara tiba-tiba merupakan kematian yang menyedihkan, yang nanti mengarah kepada apakah termasuk di husnul khatimah. Maka ini berarti ada seorang yang terpercaya. Jadi satu ini yang terpercaya, termasuk hadis yang terpercaya. Maka di sini diperlukan beberapa pendapat daripada ahli hadis. Ya, kesempatan lainnya mengatakan bahwa hadis ini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang tenggelam, ya di dalam hadis yang lain, kan itu meninggal secara mendadak. Orang yang jatuh kecelakaan atau yang lainnya, yang misalnya jatuh dari ketinggian, jatuh dari mobil motor tanpa sabab, dan ini itu termasuk dari meninggal yang mendadak. Maka di bagian sub keduanya, pahala bagi orang yang ditinggal mati seorang putranya, ya yang kemarin sempat juga kita sudah bahas sedikit, ya ada kurang lebih ada 2 hadis ya ini khusus untuk putra.
seorang laki-laki ya punya anak, maka Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, ma minan nasi min muslim yutawaffa lahu thalathatu lam yablughul hintha illa adkhala Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyah. Tidak seorang muslim pun yang ditinggalkan mati ya, 3 orang anaknya belum balik ya. Jadi kalau seorang kita orang tua ada anak kita meninggal 3 belum balik, kata Rasulullah SAW, melainkan ia akan masukkan ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah orang tuanya ya, bi fadli rahmatihi iyyahum ya, dengan kedalaman surga karena rahmat Allah yang sangat luas kepada mereka. Jadi ada orang tua yang ditinggalkan meninggal oleh anaknya belum balik 3 ya, maka itu dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala orang tuanya. Lalu dalam hadis yang lain sama juga Bukhari Muslim mengatakan, ayyuhuma imra'atin mata laha thalathatu min waladi kanu laha hijaban minan nari qalat amra'atu thnani qala wa thnani. Maka ini memperjelas dari hadis yang pertama. Kalau tadi adalah 3 anak laki-laki yang belum balik, maka di sini ada sahabat mengatakan, gimana kalau 2 ya Rasul? Sama juga. Kalau anaknya 2 meninggal laki-laki dan belum dia balik, ya, maka kedua orang tuanya dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara wanita yang ditinggalkan mati 3 orang anak, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari api neraka. Maka ini tadi di ayat hadis pertama mengatakan dijamin masuk surga, di hadis kedua Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga mengatakan kedua orang tuanya dilindungi dari api neraka. Ya, hijaban minan nar. Qalat amra'atun wasnani, ya Rasul gimana kalau 2? Ya, maka kemudian seorang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul gimana kalau 2? Maka Rasul mengatakan qalat nani. Begitu juga dengan yang ditinggalkan meninggal 2 anaknya yang belum balik. Maka jemaah dalam subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam kematian wafat ini ya, masing-masing kita memang mempunyai batas tenggang waktu ya, haknya Allah. Tapi secara umum umatnya Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun. Nah, adapun kalau memang lebih atau yang kurang dan seterusnya, maka itu bagian daripada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan usianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya diriwayatkan dari hadis Imam At-Tirmidzi, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia umatku ya antara ma baina 60 ila 70. Maka di antara umurnya umatku itu kata Rasulullah 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Maka sedikit di antara mereka yang melebihi dari umur 60 sampai 70. Nah, tinggal kita ngitung saja. Kita umur sekarang sudah berapa, tinggal dikurangi. Maka sisa itulah menjadi patokan kita untuk bisa berpacu dan maksimal mungkin berlomba-lomba berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah. Imma untuk kita pribadi, ingat kita sudah jelaskan di dalam kitab ini di juz pertama. Ini kan sudah masuk juz kedua ini kita ini. Ini kita sudah taklim di sini itu kurang lebih sudah hampir 3 tahun. Ya, selesai kita sudah juz pertamanya. Itu yang pertama masih ingat, mudah-mudahan nanti dibuka lagi ya channelnya di Al Jihad itu, sayang tuh nggak ada yang masih yang nonton ya. Kalau bisa di share aja kalau bisa ya. Ya, itu tentang bagaimana keutamaan ibadah fardhiyah ya sendiri. Kalau kita ibadah sholat, saum itu untuk diri kita sendiri, Pak. Ya, kita yang melakukan, kita yang mendapatkan pahala, tapi kita nggak dapat suntikan pahala dari orang lain. Ya. Maka kita pernah menjelaskan tentang itu, bagaimana pahala yang lain didapatkan, bisa dengan sedekah, membangun mushola, masjid, pendidikan, ya, memberikan makan anak yatim dan seterusnya. Selama bangunan itu ada, selama benda itu ada, digunakan untuk kebaikan, akan mengalir terus. Maka itu yang kita perlukan. Karena kenapa? Setiap ibadah pribadi kita belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu. Maka mengecasnya itu dengan tadi ya, minimal mengucapkan salam dan tersenyum kepada saudaranya. Maka adabnya itu kita sudah juga bahas, tatkala naik sepeda, naik motor, jalan kaki ya, ada saudara kita yang duduk di pinggir jalan, maka kewajibannya kita yang naik motor, naik mobil, yang berjalan itu yang wajib mengucapkan salam terlebih dahulu
ya, menyalami saudara-saudara kita yang duduk atau sedang nongkrong. Maka kewajiban di sana itu untuk menjawab. Maka ini adab-adab yang diajarkan. Maka itu menjadi pahala jariah juga. Ya, kita memberikan salam, mendoakan saudara kita kembali mendoakan kita. Maka ini indahnya Islam. Maka mati bagian daripada istirahat. Maka istirahat meninggal sementara itu kan di dalam kita berdoa itu apa? Tidur. Maka doanya apa? Masih ingat doa tatkala sebelum tidur? Bismika Allahumma amut wa ahya atau bismika Allahumma ahya wa amut? Ahya wa amut atau amut wa ahya? Ada dua riwayat itu. Ada yang mengatakan amut wa ahya, mati dulu baru dihidupkan. Kalau bismika Allahumma ahya wa amut, hidup dulu baru mati. Jadi sebelum kita tidur, ya, kita tertidur sejenak, maka kita meninggal sejenak. Maka itu doa kita tuh. Lalu kita bangun doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Itu saksi kita, ya. Kalau kita renungkan, segala puji milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku kembali, ba'da, setelah aku mati sejenak. Jadi udah dari sana Rasul mengajarkan kita tidur itu adalah bagian daripada kematian sejenak. Maka kita jangan heran tatkala ada, mohon maaf, saudara kita mungkin pernah kejadian, ya, dia tertidur ternyata kok ngoroknya beda nih, gede suaranya, tiba-tiba meninggal entah itu serangan jantung, ada riwayat jantung dan seterusnya, atau stroke, atau darah tinggi, atau dan yang lainnya dan seterusnya yang dia tidak kontrol atau dia tidak obat. Ya, maka sebelum kita tidur, maka di sanalah kita berdoa kepada Allah. Bagian daripada kita mengingat kematian. Nah, tatkala kita bangun, ya, maka adabnya adalah jangan langsung bangun jebret, langsung ke kamar mandi wudu. Misalnya bangun jam 2:30 mau tahajud, bangun jebret, jangan. Ya, kita bangun dulu sejenak, ya, duduk, rilekskan dulu badan. Alhamdulillahilladzi ahyana ilahin nusyur. Lalu kita luruskan dulu kaki, turunkan dulu kaki dari tempat tidur. Jangan langsung keliangan, Pak. Biarin dulu darah yang dari kepala itu turun semua, ya, badan yang tadinya panas hangat bisa dingin sedikit. Baru kita ke kamar mandi dan mengambil air wudu. Gitu. Jadi ini bagian daripada adab yang perlu juga kita perhatikan. Maka mati ini adalah bagian daripada istirahat. Pernah kita juga membahaskan, ya. Jadi fase kehidupan kita ini ada beberapa fase. Yang pertama di alam rahim pertama. Lalu yang kedua alam dunia. Maka tatkala kita sudah mengakhiri hidup di dunia, fase ketiga ke alam barzah. Istirahat kita di sana. Maka kalau ada yang mengatakan kita mengantarkan saudara kita ke peristirahatan terakhir, itu keliru. Justru di sana adalah fase ketiga, dia menunggu sampai hari kiamat. Maka ada namanya azab kubur, ada nikmat kubur. Nah, sehingga di sanalah pentingnya seorang anak soleh tatkala dia mendoakan orang tuanya, ya. Maka menunggulah orang-orang yang di kuburan itu untuk menanti doa-doa daripada anak-anak yang soleh dan soleh. Kiriman daripada pahala yang diwakafkan dari atas namanya, baik itu misalnya sedekah jariyahnya dan seterusnya atas dia dan seterusnya. Maka itu yang menemani dia sampai menunggu hari. Jadi alam barzakh kuburan itu peristirahatan sementara. Fase berikutnya dibangunkan kita nanti tatkala hari kiamat berjalan kepada mahsyar, itu adalah fase keempat, menunggu pengadilan Allah. Lalu fase berikutnya adalah penentuan masuk neraka, masuk surga, atau neraka sebentar dulu dicelupin, dibersihin baru masuk surga, atau naudzubillah kekal selamanya. Gitu ya. Seperti surat Al-Bayyinah. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Penutupnya apa? Mereka itulah orang-orang ahlul kitab, ya, dan orang-orang musyrik, ya, adalah orang-orang yang termasuk makhluk yang paling jelek, syarrul bariyah. Lalu Allah menjawab kembali, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk.
Orang yang beriman dan beramal soleh di atas hidup dunia, semasa hidup dia di dunia, maka dia adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Maka bagi orang yang soleh, taat kepada Allah, begitu juga dia beramal soleh, ya, wa 'amilus soleh, beriman kepada Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala saja, maka jazanya masuk ke dalam surga yang bernama surga Adn. Apa yang ada di dalam surga Aden dijelaskan, ya. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang menyejukkan tenggorokannya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada. Ditambahkan abada. Selama. Tapi kalau tadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak ada abadanya. Maka di sini kita perhatikan ada rahasia Allah. Ya. Jadi menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Maka alam barzah sementara. Selanjutnya pengadilan Allah, penentuan, baru kita akan masuk ke dalam surga. Ya, wa na'udzubillah, apakah masuk bagian ke neraka? Di neraka juga akan dibagi. Apakah cuma mampir sebentar saja baru dimasukkan ke dalam surga, atau dia kekal selama-lamanya? Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita kembali mereview. Maka kematian menjadi istirahat terakhir. Maka Imam Bukhari dan Muslim kembali meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari hadis sahabat yang mulia Abu Qatadah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Maka bahwa suatu ketika, ya, ada jenazah, ya, yang diangkat di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarihun wa mustarah minhu. Maka ia adalah seorang yang beristirahat atau seorang yang mengistirahatkan orang. Ya, jadi maka dia adalah seorang yang beristirahat atau seseorang yang mengistirahatkan orang. Kata Rasulullah SAW, faqalu ya Rasulullah. Ya, salah seorang bertanya, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Ya Rasul, apa yang kau maksud dengan orang dengan orang yang beristirahat atau seseorang yang mengistirahatkannya? Apa yang kau maksud ya Rasul? Ya, seseorang yang beristirahat dan seseorang yang mengistirahatkannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, seorang yang beristirahat atau orang yang mengistirahatkan orang tersebut, maksudnya Rasul menjawab seorang hamba yang beriman. Pertama, ia akan beristirahat dari susah payahnya dunia. Jadi orang-orang yang beriman itu, ya, kata Rasulullah SAW, dia bersyukur tatkala dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia yang fana. Maka dia beristirahat dari segala pekik, semua yang mengandung dosa kesalahan, selesai, aman dia. Itu bagi orang yang beriman, ya, yang dimaksud dengan istirahat. Nah, sedangkan seorang hamba yang durjana, maka tidak lagi membuat repot, ya, umat manusia, negeri, pepohonan dan hewan-hewan yang melata. Maka seseorang hamba yang beriman ialah beristirahat dari susah payahnya dunia, dan seorang hamba yang durjana, ya, maka tidak lagi membuat repot tamat manusia, negeri, pepohonan, begitu. Jadi seorang yang manusia yang termasuk durjana yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya karena membuat repot pertama manusia, selalu kelihatan dinasihati dengan kejelekan, kebohongan, kedosa, dan enggak pernah mau. Enggak hanya manusia aja direpotkan, dia merusak alam. Ya, baik itu orang pembalakan hutan, korupsi dan seterusnya. Begitu juga tidak lepas lagi pepohonan, hewan yang ada di hutan dan seterusnya yang tidak mempunyai rumah, dia pun. Begitu juga dengan di lautan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi jangan salahkan daripada laut itu ngamuk, ada tsunami, banjir bandang, bukan karena Allah mengadab semata-mata, tidak, tapi bima kasabat aydin nas. Tapi semua itu adalah rangkaiannya panjang, penyebabnya kita juga yang namanya manusia ini. Jadi bukan semata-mata azab itu langsung turun dari al-jubrat. Karena Allah itu tidak suka dengan kita, dengan perbuatan kita, tidak.
Tapi ada rangkaian panjang gitu. Sudah dikasih peringatan. Pertama bantah, terus peringatan lagi, terus sampai enggak selesai-selesai. Ya. Jadi enggak puas, ya, gali lagi dan seterusnya. Ya, sama, mohon maaf. Dengan tatkala kita diberikan misalnya minyak bumi yang kaya ini dan seterusnya, enggak selesai-selesai, maka cara Allah berbeda. Gitu ya. Enggak dihabiskan minyaknya. Ternyata yang keluar bukan minyak, lumpur yang keluar. Enggak selesai-selesai, mau datangin dukun hebat seapapun, mau ritualnya macam orang ahli geologinya, orang ahli perminyakan ditutup, enggak. Sampai hari ini pun enggak selesai. Nah, inilah tanda-tanda bagaimana Allah menegur. Tapi itu bukan bagian daripada azab atau peringatan yang besar. Lebih besar lagi ada, dan itu rahasia Allah tatkala kita tidak sadar. Maka ini jamaah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan bab daripada sakaratul maut, dia menjelang meninggal, begitu juga larangan, anjuran tatkala sudah meninggal, bagaimana jazanya orang yang meninggal mendadak termasuk tenggelam, begitu juga dengan orang tua yang sadar tatkala ditinggalkan oleh anaknya. Lalu masuk ke bab tentang bagaimana ya yang benar cara mengurus jenazah. Ya. Jadi bab al-janaiz, ya tatkala orang sudah dia positif meninggal, ya diuruskan dan seterusnya. Ada di sebagian masyarakat kita, mohon maaf, ini sering terjadi. Ya, mungkin di majelis ini pernah saya menyampaikan, saya lupa ya, atau di majelis lain. Tatkala mohon maaf karena misalnya dia sudah periksa di rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Ya, di rumah bisa karena kita khawatir dilarikan, atau mungkin pernah dirawat di rumah sakit sampai meninggal di rumah sakit. Biasanya kita minta misalnya belum dimandikan, ya di rumah sakit dibawa, ingin dimandikan di rumah. Terkadang ada sebagian daripada masyarakat, apakah memang dia mungkin paham tentang ilmunya atau mungkin ikut-ikutan saja, gitu ya. Ya, bikin ribet justru orang yang ingin memandikan atau mengurus jenazah. Contohnya mayat, ini yang sering terjadi. Mohon maaf, jangan sampai nanti terjadi lagi kita di blog di al-jihad jamaah kita atau sebagian masyarakat kita nanti. Ya, jenazah baru turun dari ambulans, ya langsung misalnya kan disiapkan di ruangan, bersihin semua orang tamu dan seterusnya. Lalu ada yang repot, jemaah hadapkan kiblat. Jenazah sudah dimandikan belum. Apakah ada kewajiban untuk harus menghadapkan kiblat? Justru kemudahannya adalah dekatkan dengan pintu supaya nanti diangkatnya mudah dan bisa dikeluarkan dengan gampang untuk dimandikan. Terus ada yang sibuk lagi, harus pakai kasurin. Justru tatkala mengkasurkan, ya kondisinya seperti mohon maaf, ya kan apalagi rumah sakit dan takutnya keluar cairan dan seterusnya, maka itu menjadi najis justru kena kasur dan seterusnya. Justru lapisannya biasa saja supaya nanti ngangkatnya juga gampang bisa. Ini sebagai ininya saja, praktiknya seperti itu. Ya supaya kita terus dibantalkan umum tidak mengapa. Tapi mumpung masih lemas, ya itu benar-benar kalau baru meninggal itu lemas Pak, bagus kondisinya si mayit jenazah, maka kondisikan dengan baik sebaik mungkin. Kalau salah memposisikannya, kalau sudah berjam-jam belum dimandiin, nanti sudah mulai mengeras itu, kaku sudah mulai, maka bisa lehernya keangkat sedikit dan seterusnya, maka kondisinya harus dicek terus. Maka posisikan yang terdekat, bukan menghadap kiblat. Itu nanti urusan belakang kalau sudah dimandikan dan dikafani, supaya tujuannya nanti tatkala ada keluarga yang jauh atau keluarga yang dekat, orang tuanya, anaknya ingin menyolatkannya di rumah dulu, bagian daripada sunnah, disolatkan dulu di rumah oleh keluarga terdekatnya, bapaknya, anaknya menyolatkan ibu bapaknya, maka itu yang perlu, baru diangkat ke atau ke masjid dan setelah disolatkan secara umum gitu. Jadi jangan, kadang ada yang saya tahu ingin ini diatur sendiri seperti ini dan menghadapkan kiblat ke arus ini dan seterusnya, maka justru jadi repot gitu ya. Karena tidak ada syariat, tidak ada yang mengharuskan harus menghadapkan kiblat kalau mayatnya belum dimandikan, dikafani dan tujuannya untuk disolatkan atau yang lainnya. Oh, nanti untuk mempermudah orang-orang yang bertakziah dan membacakan surah Yasin. Nah, kita kan dalilnya tadi dia sudah meninggal, ya. Maka yang perlu itu ada apa? Banyak doa. Ya. Maka justru kenapa dibacakan surah Yasin sebelum dia meninggal tatkala sakaratul maut, menjelang sakaratul maut itu?
Maka itu tujuannya tadi supaya dia mempermudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Maka ini pengurusan jenazah wajib hukumnya mengurus jenazah hingga harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Jadi ada kewajiban kita tadi ya berturutan. Pengurusan jenazah harus ya sesuai dengan tadi mengurus jenazah hingga harus dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Gitu ya. Maka dia hukumnya apa? Wajib atau fardu kifayah? Fardu kifayah atau wajib salat jenazah? Ya, kalau mengkafani fardu kifayah atau wajib? Hah? Mengkafani fardu kifayah atau wajib? Mengkafani jenazah. Mengkafani. Ya? Wajib atau fardu kifayah? Yang sholat jenazah, yang bagian daripada fardu kifayah. Ada yang sholat jenazah satu di antara salah satu kampung itu satu aja maka gugur kewajibannya. Tapi kalau enggak ada maka berdosa satu kampung. Tapi kalau enggak dikafani, ayo, enggak dikafani, enggak dimandiin, gimana? Dia enggak syuhada ini, enggak berperang di jalan Allah, enggak meninggal dalam kondisi syahid gitu ya. Orang enggak dikafani, enggak dimandiin. Maka hukumnya dia wajib mengkafani. Tatkala memang kondisinya dia bukan bagian daripada jenazah yang bukan syahid. Gitu ya. Karena memandikan dulu, mengkafani. Nah, masalah nanti dia misalnya bagian daripada kewajiban kifayahnya, fardu kifayahnya dari salat jenazah itu maka hal yang berbeda. Begitu juga mengantarkan ke kuburan. Ya, walaupun misalnya satu orang tukang ambulan sama tukang keluarganya satu, di petugas kuburan ada yang ngangkatin, tukang gali dan seterusnya. Tapi kok tega enggak gitu ya? Karena saya pernah, Pak. Wallah subhanallah. Ini bukan sebagai gibahnya, mungkin terakhir sebelum kita salat Isya. Ya. Saya karena ini adalah satu pondok dengan anak saya, itu di Jati Asih. Ya, tatkala kita ini ternyata masjid di sekitarannya itu ada. Itu hari Jumat lagi. Ya. Dia disolatkan setelah ba'da Jumat. Sudah mepet ketemu muter-muter di masjid. Ke rumahnya dulu ternyata di dekat rumahnya ada 2 masjid. Ternyata enggak di sana disolatkan. Ada di perumahan yang sebelah lebih besar lagi. Saya keliling sampai ketemu 2 masjid, ternyata bukan. Alhamdulillah ketemu dan bisa salat Jumat terlebih dahulu. Begitu banyak orang yang salat jenazah. Ya, karena dimakamkannya balik lagi ke sini tetap ya lebih jauh lagi dari rumahnya gitu ya. Ternyata yang ikut banyak, Pak. Ya, ada yang mungkin yang sholat, tapi yang di sholat jenazah yang di masjid itu saya lihat ada beberapa orang saja, tapi ada jenggot-jenggotan sedikit. Sekiranya ustadznya gitu kan yang udah jas ada ini, tiba-tiba jenazah turun dari ambulans dan dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat oleh petugas makam dan hilang orang-orangnya. Bingung. Nah, siapa yang sekarang yang mau doain ini? Siapa yang mau tausiah di atas kuburan pusaranya bertausiah langsung mendoakan dan seterusnya. Ya, bingung. Karena itu adalah ini istrinya menunjuk saya gitu. Saya orang lain, ada sekeluarganya banyak. Nah, ini yang terkadang terjadi di masyarakat kita. Jangan sampai kejadian. Karena ini bagian daripada kewajiban kita bersama. Wallahu a'lam bishawab insyaallah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Atau nanti pada Isya kita simpan ya. Aman insyaallah ya. InsyaAllah nanti pada Isya kita lanjutkan sedikit sebelum kita tahsin. Kita selesaikan satu halaman setengah ini untuk membaca dalilnya dan seterusnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik hidayah keberkahan kepada kita, umur yang panjang untuk bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya. Kita lanjutkan kajian fikih sunnah kita sebelum nanti melanjutkan kepada tahsin tilawah. Terakhir dalam bab
jenazah, maka kewajiban seorang muslim itu adalah tatkala sudah dipastikan seseorang muslim itu meninggal, maka harus dengan segera dimandikan, dikafani, disolatkan, dan tentunya diantarkan ke pemakamannya. Maka proses pemakaman ini ya, atau proses daripada pengurusan jenazah khususnya pemakanan harus segera ya, sebelum dia akan dimakamkan, kembali lagi ya, segera dan menyegerakan. Apabila tidak ada yang ditunggu untuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan atau dimakamkan. Maka hukum memandikan jenazah ya, begitu juga ada beberapa bagian daripada jumhur ulama ya. Maka bagiannya itu jumhur mengatakan, ada sebagian juga mengatakan dari bagian ulama ini ya, tentang memandikan itu ya, ada mengatakan dia wajib dimandikan, artinya dia fardu ain, dan jumhur juga sebagian mengatakan fardu kifayah. Jadi ada dua bagian pendapat yang menjadikan kita sebagai hujjah. Maka ada juga mengatakan memandikan jenazah itu yang tidak utuh ya, atau bagian daripada badannya itu tidak sempurna ya, ada dihukumkan berbeda juga dengan yang memiliki bagian-bagian daripada badan yang bagian yang utuh. Maka memandikan jenazah ya, jumhur ulama berpendapat ya, maka ini seseorang muslim ya harus dimandikan atau wajib dimandikan. Maka hukumnya ya, sebagian jumhur ulama secara umum mengatakan fardu kifayah. Maka artinya jika sebagian seorang telah melakukan, maka yang lainnya sudah terwakili. Akan tetapi tatkala tidak ada yang melakukannya ya, maka itu akan berdosa. Maka bagian memandikan ini ada hal yang wajib dari setiap seorang muslim. Karena tatkala tidak ada, maka itu akan menjadi dosa jariyah atau dosa besar bagi semua kalangan orang-orang yang tinggal di suatu perkampungan atau kampung tersebut. Ini merujuk kepada bagian daripada perintah baginda Rasulullah SAW dan selalu dilaksanakan oleh kaum muslimin. Maka memandikan jenazah bagian daripada perintah baginda Rasulullah SAW. Lalu jenazah yang wajib dimandikan dan yang tidak. Ada yang wajib, ada yang tidak. Maka seseorang muslim yang wajib jenazahnya dimandikan adalah seorang muslim yang tidak tergolong syahid dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia seorang muslim dan meninggal dalam kondisi berperang dan membela daripada kehormatan agama ya, begitu juga dengan bangsanya yang terjajah ya, dari orang-orang yang kufar ya, atau orang-orang yang menjajahnya, maka termasuk daripada yang syahid. Maka itu tidak wajib dimandikan ya. Maka memandikan itu hanya diwajibkan bagi orang yang umum yang tidak meninggal dalam kondisi berperang atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian daripada hal yang umum di dalam kita. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana masing-masing daripada penjelasan kita sebelumnya sebelum salat Isya ya, tentang memperlakukan daripada jenazah atau bagaimana pemahaman seseorang muslim bahwa ternyata meninggal itu adalah bagian beristirahat, dan tentunya ya saat itu juga dia merefleksi kembali, dan tentunya orang yang ditinggal akan meninggal, baik itu keluarganya atau orang-orang yang terdekat, tetangga kiri kanan belakang depan, begitu juga dengan jamaahnya atau yang pernah mengenal dia. Maka cukup kematian itu bagian daripada peringatan. Cukup kematian itu adalah bagian daripada nasihat untuk supaya kita jangan sampai lalai, justru semakin memperkuat dan mempertajam ibadah ya. Maka jangan kita terlena dengan semakin terlena dengan itu. Maka tidak benarkan atau tidak dibolehkan ya, kita meyakini bahwa umur saya masih panjang, ntar masih ini. Itu kan yang meninggal masih muda ya. Mungkin meninggalnya muda itu karena kecelakaan atau karena sakit dan seterusnya. Saya sehat, rajin olahraga
ya rajin sedekah dan yang lain dan seterusnya. Itu tidak menjamin, karena umur itu bagian daripada rahasia hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala kembali ya mengingatkan bahwa setiap ada ya seorang muslim yang meninggal, maka itu adalah kesempatan emas bagi orang muslim yang lainnya merefleksi, mentadaburi kembali ya bahwa tujuannya di atas permukaan bumi ini hanya beribadah kepada Allah, dan bahkan dia harus lebih jauh lagi ya berpikir bahwa dia akan nanti seperti muslim atau saudaranya yang meninggal akan dimandikan, dikafani, lalu dimasukkan ke liang lahatnya. Maka ini bagian daripada nasihat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Pak? Tidak ada, kita lanjutkan ya di tahsin atau tilawah kita di pekan yang lalu, terakhir di surah apa? 2 pekan yang lalu ya, karena kemarin kita nggak sempat tilawah. Al-Baqarah halaman berapa terakhir, ayat berapa? 102. Oh ya, wattaba'u yang panjang ya. Ada tugas apa suruh hafal ini? Bagus, suruh dihafal enggak? Ada bagian ayat 102. Oh iya. Baik. Yang sudah hafal atau yang sering pakai sholat, nah ini harus dilatih juga baca panjang pendeknya ya. Nah, jangan jadi berantakan potongan-potongannya gitu ya. Insyaallah sudah hafal. Masih kuat apa nih Pak? Masih murajah masih ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Subhanahu wa taala, ini sama halnya dengan kita, karena pembahasan kita jenaiz ini sangat sensitif kan. Kalau kita tahlilan pasti identik ada bacaan surah Yasin gitu ya. Nah, surah Yasin menjadi identik dan menjadi juga bisa menjadi sesuatu catatan di tengah masyarakat atau orang yang diundang gitu ya, bahwa siapa yang membaca lalu bagaimana kualitas bacaannya. Nah itu menjadi pertaruhan juga tuh ya, pertaruhan bagi warga, pertaruhan bagi jamaah atas nama masjid DKM atau atas nama majelis ta'lim gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, tatkala membaca suratul Yasin bil jamaah dengan berjamaah, otomatis yang menjadi pangku dan yang menjadi power suaranya itu megang mic gitu ya. Karena dia yang paling besar suaranya gitu. Kita mau gede suaranya pun kalah sama yang tadi yang membimbing gitu ya. Maka yang membimbing ini harus tepat berhentinya di mana, memulainya dari mana. Itu sehingga nanti bacaannya juga seragam gitu ya. Jangan nanti mewasol atau mewaqaf tapi ternyata waqafnya wasol gitu. Ya, dia berhenti tapi ternyata dia berhentinya masih mengharokatkan bukan mensukunkan ya. Maka itu menjadi kesalahan fatal gitu ya. Maka ini harus kita kembali review masing-masing bacaan kita untuk bisa lebih tepat dan lebih bagus dalam proses kita tilawah Al-Qur'an itu sendiri. Terutama dalam mad wal qasar, panjang dan pendek. Lalu berikutnya maqanil waqaf wal ibtida. Berhentinya di mana, mulainya dari mana? Ya. Lalu berikutnya ya, hati-hati ya tatkala kita tertinggal. Otomatis kan kadang kita kalau ada yang misalnya membimbing cepat bacaannya, kadang kita tertinggal gitu. Nah, di sini juga pemahamannya yang membaca itu harus lebih jeli, lebih bagus cara pemahamannya. Jangan terburu-buru supaya jamaah yang lain yang mohon maaf, enggak semua audiens jamaah ini bacaannya cepat, lancar, itu enggak semua. Walaupun mungkin ini juga Yasin udah biasa dibaca setiap malam Jumat, udah di luar kepala gitu ya. Tapi di luar kepalanya pun dia masih banyak salah, keliru. Karena memang dari dulu ikutan, nggak ada yang negur, nggak ada pernah ditalaki musafahat, gitu kan? Ya, jadi talaki
memperdengarkan bacaannya. Musafahah itu gurunya membaca, diulang lagi sama dia. Nah itu karena tidak ada peneguran, ya dia lempeng aja, menganggap bacaannya bagus dan benar. Nah ini masalah nih, gitu ya. Jadi masalah. Karena ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu syaratnya apa? Belajar itu talaqi dan musafahah. Talaqi itu iltiqa, harus berhadapan langsung dengan seorang guru. Kalau musafahah itu diperdengarkan bacaan, gurunya nyontohin, dia ngikutin terus. Kalau dia salah keliru, ada yang negur. Ya. Maka kita belum tahu apakah pernah surat Yasin kita di musafahah dan ditalakikan? Pernah nggak? Bapak-bapak pernah store hafalan bin nazar? Bin nazar kan hafalan itu ada dua, ada bin nazar, ada bil ghaib. Ya, jadi nazar itu dengan melihat, bil ghaib itu tanpa melihat. Jadi bapak store bacaannya bin nazar dengan melihat, dengan sarang-sarang ustaz. Surat Yasinnya udah benar-benar mantap nggak? Ya salahnya di mana, nanti ditegur bisa di ini. Nah itu perlu supaya nanti tatkala kita tampil di tengah masyarakat tilawah memimpin, atau kita tatkala itu sebagai jamaah membaca, itu serempak bacaan, wakafnya di mana, berhenti di mana, dan seterusnya, gitu ya. Nah ini berlaku juga sama dengan Quran. Ya tatkala kita tilawah. Ya. Jadi ini perlu transparan. Nah sama dengan, mohon maaf, tatkala kita jadi imam, kita kan punya ayat andalan nih, hafalan pasti kita ya. Masih punya bapak-bapak, dan imam yang biasa maju menjadi imam itu pasti ada punya ayat-ayat andalan yang memang dia sudah hafal, benar-benar melotok hafalannya gitu. Nah, apakah bacaan hafalan itu pernah ditalakikan secara musafahah dengan seorang ustaz? Didengarkan bacaannya, oh ini udah bagus, dapat ini. Nah itu perlu. Ya, jadi jangan kita hanya menghafal. Saya yakin bapak untuk menghafal bisa. Tapi tatkala diperdengarkan kembali bacaan benar atau enggak, belum tentu menjamin itu. Gitu ya. Nah itu yang perlu tuh. Gitu ya. Ya jadi menghafal itu bagus sangat ini, tapi alangkah bagusnya nanti ke depannya ada seorang atau teman yang memang sudah bacaannya bagus, itu yang kita perdengarkan. Ya, mungkin bacanya Pak Bro, ya hip gitu kan, sohib ya, atau bukan bacanya lebih bagus. Coba Anda mau hafalan, ini sudah selesai surat ini, tolong didengarin, nanti dikoreksi mana yang salah, banyak bedanya dapat wakafnya. Nah, tatkala tidak ada catatan, ya sudah ini bagus, tapi dia dipercaya, maka itu bagian daripada kesahihan bacaan itu sendiri. Ya, jadi jangan kita nanti hanya menghafal, lalu ternyata tidak distorkan atau diperdengarkan kembali. Nah itu banyak di antara masyarakat kita seperti ini. Sehingga semaunya saja dia membacanya, baik panjang pendek, wakafnya dan yang lain. Atau juga ada juga catatan bagi bapak-bapak yang sudah lama belajar, gitu ya. Lama belajar tidak menjamin juga kalau dia tidak memurojaah, ulang lagi, apalagi latihan lagi, terus seperti itu supaya bisa lebih bagus insyaallah. Baik, kita review kembali. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan tentang ini? Ya, perlu ditalaki surah Yasin ya? Ya? Hah? Ya, surah Yasin itu sebenarnya kalau dinikmati dia tidak lama, lebih panjang Al-Kahfi. 2-3 kali lipat Al-Kahfi surah Yasin. Ya, Yasin itu enggak panjang. Nah, tinggal bagaimana kita bagaimana mentadabburi ayat, walaupun kita memang tidak paham, ketika ngerti misalnya ada tadabbur bil qalb ya gitu. Tatkala dia ini bagus turut bacaannya maka nyaman ya, tapi tatkala kita enggak menikmati bacaan itu, nah itu yang gitu. Baik, kita review kembali nanti suatu kesempatan memang surah Yasin harus benar dikondisikan, atau mungkin mencari waktu yang lain gitu ya. Bapak-bapak yang saya harapkan di Al-Jihad ini, kalau memang masih semangat ya. Jadi kalau nggak semangat ya tinggal review kembali ya. Yang biasa bapak-bapak jadi imam gitu kan, kayak Pak Pri, Pak Topik ya, terus Pak Diana, Pak God dan yang lainnya gitu, Pak Apip ya. Itu memang harus punya kelas sendiri, kelas talaki khusus hafalan yang biasanya dipakai surat pendek, mulai dari juz 30, terus surat-surat pilihan. Atau Ustaz, mohon maaf, malam
ini pertemuan ini saya mutalakikan biasa sebagai imam. Udah apa bagus atau enggak? Itu yang penting itu. Ya, jadi jangan sampai lolos begitu saja, atau mungkin mohon maaf karena sudah pede, saya kan udah biasa nih al-jihad nih jadi imam, udah pede maju gitu kan dari Ramadan ke Ramadan gitu kan, tapi ternyata bacaannya masih berantakan gitu. Kan speaker kita kedengeran kan? Kelutan Bang Edi Jaya aja sering dengerin ternyata pengajian kita di malam Ahad ini. Ya, dia sambil berjualan apa? Es kelapanya sambil kedengeran gitu. Saya sering kalau beli es di sana kedengeran gitu. Nah, apalagi kalau sholat ya. Jadi ini bagian daripada dakwah juga. Ya, bagian daripada ini yang perlu kadang kita belum sadari. Mohon maaf di sebagian musala dengan masjid, ya terkadang udah puede jadi imam, ya ternyata bawa bacaannya yang sudah dia anggap mampu dan bagus ternyata masih belepotan gitu ya. Apalagi dari segi dakwah kita musala cukup sangat star suaranya di jalan raya. Sering saya lewat terkadang yang masih azan, ketika terlambat azan itu suaranya mantap memang. Di jalanan itu sangat jelas ketimbang mohon maaf syuhada. Ya lebih cetar kita di sini karena mungkin lebih tinggi juga gitu ya posisinya gitu ya. Ya jadi ini bagian daripada dakwah juga supaya bisa review dan mengundang jamaah yang lain gitu ya. Ya kalau didengerin bagus, bacaannya mantap gitu kan, orang juga dengerin yang mantap juga musola tapi imamnya berkualitas, kajiannya juga bagus gitu ya. Baik, kita review di ayat 102 di ayat tentang pemisah ya. Ini salah satu ayat yang menerangkan tentang pemisah antara dua orang suami istri yang saling mencintai, bisa disihir, bisa terpisah. Baik, kita mulai dari ta'awud dan al-basmalah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Di sini kita perhatikan tanda wakafnya kebanyakan adalah jim, ya. Satu, ya mohon maaf, dua yang terdapat wasalla itu artinya lebih utama wasal ketimbang wakaf, tapi boleh juga wakaf. Nah kalau jim, ya memang lebih utama wakaf, tapi wasal juga boleh dengan ketentuan. Itu tapi lebih utama dia wakaf, tapi tidak berdosa atau tidak salah terkira dia wasal, ya. Baik, di sini potongannya saya kira tidak ada masalah karena masing-masing ada, kecuali ya ini yang bagian baris ke-1, 2 dan ketiga.
Ya, ketika kita baca wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sihr. Jangan nanti dibaca yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ra-nya hilang. Harus terbaca ra karena jadi sukun ra. Ya kita wakaf di sana kalau napasnya enggak nyampe. Kecuali kalau napasnya nyampe, kira-kira bisa nyampe 2 baris setengah. Dari wa ma kafara sampai dengan wa ma rut. Nyampe enggak kira-kira? Ya, tanpa wakaf. Ya, ini perlu pelatihan yang panjang kalau nafasnya bisa sampai sana. Nah, maka di sini wakaf yang tepat di wa yu'allimuna an-nasa as-sihr. Maka boleh melanjutkan wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Ya, tapi kalau memang misalnya enggak menyampai di sana diulang, maka boleh juga mengulangnya dari mana? Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Tapi lebih tepat di as-sihr. Ya, wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Baik, kita ulang sekali lagi ya, sama-sama langsung dari wattaba'u tanpa al-basmalah, sama-sama 1 2 3. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syarahu bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Sama-sama walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Khairnya berapa harokat? Berapa harokat khair? Mat apa namanya? Mat iwat. Ada yang lain? Mat ari disukun. Berapa lagi? Ada yang lain? Yang lain boleh? Haji Taufik kau? Batin? Bagus? Pak Indiana? Mat ari disukun. Pak Jibong? Nana? Ya. Khair, perhatikan. Bukan, iya-nya ada sukunnya enggak? Ada. Berarti arif disukun bukan. Karena ada sukunnya kelihatan, tanda matinya. Kalau di arif disukun itu seperti laukanu ya'lamun matabi'i di akhir kalimat. Kalau khair apa? Layyin menjadi
mad layyin. 6 harokat juga, sama dengan liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Terakhirnya shayf, rois. Itu arif namanya, bukan arif disukun, bukan mad iwad, tapi mad layyin, ditambahkan mad layyin. Tapi kalau dia di tengah kalimat, contohnya di kalimat ayat 102 yang tadi di atas, wala bi sama, baris ke terakhir di bagian wala bi sama, ketemu wala bi sama 102 yang terakhirnya, ya, di ayat baris terakhirnya wala bi sama, udah ketemu ya, wala bi sama syarau. Raunya bihi itu layyin saja. Lalu yang berikutnya lau kanu, kalimat lau layyin saja, bukan mad. Kanu nunya baru mad tabi'i. Perhatikan, sama-sama wau, tapi di atasnya yang pertama lau ada sukun, launya ada sukun, waunya ada. Di kanu di atas waunya ada sukun. Ada enggak ada harokat sukunnya enggak? Ya, memang dia sukun tapi ada harokatnya enggak? Tanda sukunnya ada? Ada di sini. Oh, itu Qurannya berarti bukan mamlakah itu. Masih Indonesia berarti cetakannya ya. Ya, kalau di mamlakah beda. Ini kan kita pakai seragamkan dulu ya. Dicetakan Beirut dan Mamlakatul Arabi. Ya. Di Bagun ada sukunnya dua-duanya? Ada ya. Ya, itu untuk membedakan mana mad tabi'i, mana layyin. Jadi lau itu layyin, enggak boleh panjang bacanya. Lau salah. Itu sudah mad dia. Hanya lembut saja. Lau kanu ya'lamun, sama dengan maliki yaumiddin. Kalimat yaumiddin enggak boleh dibaca maliki yaumiddin. Itu sudah mad tabi'i. Padahal di sana layyin. Bukan mad layyin, enggak ada madnya, hanya layyin saja. Ya. Jadi layyin itu dia tidak mengaplikasikan atau tidak membenarkan, mungkin bahasanya tidak sesuai dengan rumus di mad tabi'i. Ya, lau kan seharusnya waw sukun di depannya sebelum dia jadi mad tabi'i harusnya dhammah. Kalau dia dhammah baru panjang. Ya, begitu juga dengan kasrah, pasangannya ya. Tapi kalau kasrah sebelumnya fathah, maka dia jadi layyin saja. Maka ini kalau waqaf di akhir kalimat bukan menjadi arif disukun. Kalau mad tabi'i di akhir kalimat jadi arif disukun. Nah, kalau dia tinggal ditambahkan mad panjang layyin, maka boleh panjang. Kayak tadi bacanya khair ya. Walau annahum amanu wattaqaw lamathuba. Kalimat wattaqaw lamathubah. Beda. Qaum enggak boleh panjang, layyin saja. Tapi lamathu panjang dua harokat. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Sama-sama, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Masih sedikit agak panjang. Law kanu nunya yang panjang, launya enggak boleh. Law kanu ya'lamun. Coba ulang. Law kanu ya'lamun. Seandainya seperti ini kita membaca Quran, tadarruknya, leadershipnya, maka saya yakin nggak ada ruangan untuk kita menghayal di dalam kita sholat. Gitu ya. Jadi sama dengan Yasin. Ya, jadi Yasin tatkala kita perhatikan satu ini tidak speed masalah, mohon maaf dia kepanjangan kayak bacanya nanti kalau enggak cepat-cepat takutnya jamaahnya kecapean. Nah, permasalahan sekarang pilihannya dua.
Di antaranya, tapi saya mungkin bukan pilihan dua, satu pilihannya. Anda membimbing, kita membaca, maka tanggung jawab dengan bacaan. Tatkala kita salah, maka itu menjadi kita tahu dia salah tapi nggak mau memperbaiki, maka itu akan berbuat dosa. Tapi kalau kita nggak tahu, maka tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Nah, ini harus hati-hati kita, ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, sebentar, saya lanjut. Udah bisa bedain mana tabii, mana lain? Bisa ya? Kira-kira bisa ya? Jelas ya. Nah, caranya lihat, gampang bodoh-bodohnya lihat harokatnya di atas wawu dan ya. Kalau ada sukunnya, maka dia apa? Lain. Tapi kalau nggak ada tanda sukunnya sama-sama mati wawu dengan ya, maka dia mad tabi'i. Kalau akhir kalimat jadi 6 harokat sama. Lain itu juga di akhir kalimat karena waqaf 6 harokat. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Sama? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Rasakan matobi'nya. Jadi jangan sering orang membaca mohon maaf matobi ini kepanjangan. Ada membacanya kependekan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa wasma'u hati-hati wasma'u, jangan mentang-mentang dia waqaf berhenti. Biasanya kita apa ya orang Indonesia? Kepanjangan. Berapa harakat di sana? 2. Jangan jadi 4. Wasma'u, jangan wasma'u 2 harakat saja. Sekali lagi, ya. Waqulu nurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum. Hati-hati di alaikum. Panjangan. Lain di sana bukan matabi. Ya. Ingat ada sukunnya di atas ya. Harusnya sebelumnya kasrah tapi ternyata fathah di lamnya. Alaikum. Baik, sekali lagi. Kita baca ma yawaddu 1 2 3. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Kurang nan idgham man yasha. Ulang wallah. Wallahu yahtassu
birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Baik, sudah cukup malam ya, jam 8 lebih. Dia agak kerasa tau? Ya. Jadi ini saya ingatkan ke bapak-bapak, monggo nanti ya silakan kita lagi. Ini saya kasih PR untuk pekan depan. Minta nanti bisa dibaca dua orang atau satu orang, insyaallah. Mudah-mudahan supaya bisa musafahannya lebih sempurna. Ingat tempat wakafnya di mana? Ya, berikutnya tadi mad wal qasar ya panjang kita lihat insyaallah. Tinggal menyisihkan waktu untuk latihan ya musafah talaqinya untuk bapak-bapak sudah nanti kayaknya waktunya udah harus ya sudah harus, jangan sampai berlanjut ya terjadi kesalahan lagi gitu ya supaya bisa lebih baik insyaallah. Baik, karena nanti yang ini saya nggak pakai yang kenanya saya juga nih ya. Udah ngajar tahsin sini, tapi ternyata bacaan pas yasinan masih belepotan ya. Ustaz gimana? Ya, jadi ada dapat kenanya juga ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik insyaallah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Yang tadi mad lain itu berapa harakat? Lain, kalau mad lain sama dengan aril sukun 6 harakat. Ya 4, ada yang baca juga 4, ada yang baca 6. Tapi kita pakai 6 supaya bisa dia lebih sempurna. Mau tanya lagi kan? Sambil ini Pak, sambil dimakan kemalaman nanti habis ya. Mas, habis ini di sini. Kalau yang di Pulau itu wajib dibaca sesuai alfabetnya misalnya 4, 5 atau 6. Yang apa? Kalau waktu kita tilawah, sholat. Jadi saya dengar orang cuma bacanya nggak sampai 5 halaman, bacanya tingkat. Tadi itu gimana? Boleh. Jadi ada sebagian ulama ahli qurra kalau dia membacanya 2 harakat maka seterusnya 2 untuk jaiz munfasil. Tapi kalau wajib muttasil ya dia batasannya kan 4, 5. Kalau jaiz 2, 4, 5. Maka yang boleh itu 2 ya jaiz tadi, jaiz munfasilnya. Tapi kalau wajibnya minimal itu 4 harakat. Tapi itu berlaku ada ulama lebih ketat. Kalau dari awal jaiz dia baca 4, wajib 4, maka seterusnya harus 4 terus sampai akhir. Kapan dia boleh mengganti? Tatkala dia tadi rakaat kedua, rukuk. Di rakaat kedua dia baca lagi itu. Karena sudah beda. Kenapa? Kalau dari awal. Iya, sama semua. Jadi kalau dia pakai 5 ya. Artinya mau wajib mutasi pun bisa dibaca 2 harakat kalau dia dari awal dari 2 harakat itu. Wajib. Wajib enggak boleh. Minimal 4. Sesuai kan? Ya maksudnya itu pertanyaan saya itu. Kalau yang biasa kita tilawah 4 atau 5 harakat, terus saat sholat imam itu tetap harus baca seperti itu atau? Bapak dari awalnya tingginya berapa? Nah, karena saya sering dengar yang wajib mutasi imam itu ada yang baca cuma singkat aja gitu. Kalau 2 salah fatal. Minimalnya 4. Kalau wajib, kalau jaiz boleh. Jaiz boleh. Kalau wajib tidak boleh. Karena aturannya dia minimal 4, 5. Ya. Karena boleh lagi wajib muttasil. Misalnya ada orang berirama pun minas samaa'i ma'a. Mau dipanjangin 10 harakat artinya enggak berubah. Sama tetap langit. Dipanjangin sampai 20 harakat pun tetap artinya air. Gitu ya. Tapi ada sebagian yang tatkala dia jaiz munfasil, tatkala dia pendekkan atau memanjangkan lebih ini bisa. Jadi itu ada konsekuensinya juga. Nah, kehati-hatiannya di mad tabi'i. Karena mad tabi'i ada sebagian besarnya tatkala dia lebih panjangnya atau dia dipendekkan dari yang seharusnya berubah. Contoh dia ayat kursi yang sering kita baca. La ta'khudhuhu. Ya, Allah tidak mengantuk. Tapi kalau dipendekkan la ta'khudhuhu kebalikan, pasti ngantuk dan tidur. Itu satu saja. Nah, apalagi dengan yang bacaannya lain. Apalagi dengan kalimat atau ayat-ayat lain.
Nah, kalimat yukhadi'un Allah di ayat surat Al-Baqarah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Yukhadi'un. Nah, yukhadi'u itu ada alif, yukhadi'u, dua harokat. Ya, apabila dia dipendekkan atau disambung, ini berbeda dalam apa namanya? Di dalam penulisan Rasul itu tidak karena dia tidak menyambung, alifnya terpisah. Alifnya itu hanya alif kecil saja. Baik, ada yang lain? Cukup? Baik. Ya. Ini kalau kita bermakmum nih, sekali kita ikutin dia yang ngajar. Gimana? Jadi saya baru setengah ini udah baca Al-Fatihah sebentar, saya itu kan masuk sholat. Jadi kita kan mulai tampil ya, benar bacaannya karena tidak nanti Dia waktu jadi makmum ya? Ya kita makmum nih, kita baca benar nih. Sementara imamnya udah baru setengah, udah baca Al-Fatihah, cepat sekali bacanya, walaupun benar mengalah imamnya. Nah ini gimana? Kita sebagai makmum gimana? Nah, Ya, kembali lagi. yang dua, soal dua rasa. Ya. Nah itu makmum kan belum selesai tuh, ya udah ruku. Yang tahap kedua sampai ke satu begitu. Ya. Cepat gitu. Kalau ruku rasanya, jadi saya agak cepat. Udah setengah, belum selesai udah ruku. Ya. Nah yang makmum kan belum selesai tuh. Iya. Jadi gua udah sering nemuin kita. Iya. Jadi sebenarnya walaupun makmum tidak membaca surah, diam melentem aja kayak robot, tetap sah sholatnya. Ya. Karena semua bacaan kita itu ditanggung oleh imam. Maka itu beratnya imam. Tapi kalau bacaan imamnya salah, maka tanggung jawabnya besar. Nah, tetapi kan kita di Indonesia kayaknya kurang mantap gitu bacanya kalau belum ikut Al-Fatihah. Nah, inilah perlunya fikih menjadi imam. Maka tidak semua orang, mohon maaf, syaratnya jadi imam itu kan bukan yang dituakan, bukan yang disepuhkan, tapi yang paling bacaannya paling hafalannya paling banyak dan bacaan paling bagus. Kalau nggak ada, yang paling paham tentang hukum, baik fikih dan hadis. Ya, kalaupun tidak ada, ya sama-sama, misalnya dia setara. Kalaupun tidak ada sampai mentok nggak ada sama-sama sekali, baru yang ditua. Maka di sini perlunya kita menjadi imam atau tatkala kita maju itu memahami bagaimana karakter dan posisi makmum. Maka bacaan yang memang bagus itu walaupun sholatnya sholat sir, ya seperti zuhur dengan asar, ya sesuai bacanya, jangan terlalu cepat. Fatihahnya menambah surah pun dibaca surah yang pendek. Tapi nanti jangan mentang-mentang memanjang, ya siang pun zuhur orang kantoran, ya seperti di Pak Cibung atau di Pak Nanang atau yang lain yang orang kantoran seperti zuhur. Ya, karena istirahatnya cuma sebentar 30 menit, belum makan siang, ya, sholatnya misalnya Al-Fatihahnya pakai tartil, terus dia baca satu halaman Al-Baqarah rakaat pertama, ya nggak bisa. Lihat dulu kondisinya orang kantoran. Maka ditartilkan diwasol. Bacaan Al-Fatihah boleh diwasol beberapa suratnya, ayat pendeknya diwasol. Sesuaikan kondisinya. Ya, sama dengan mohon maaf. Contohnya, ya tatkala kita misalnya tahu sholat subuh jamaah orang kantoran semua nih, ngejar waktu mau di tol nih, ya, maka di sana imam juga harus memiliki pemahaman fikih. Orang yang berangkat itu kejar supaya nggak sholat dia di perumahannya, ngejar di masjid tertentu segala macam, dia udah tahu kondisi fikihnya, maka di sanalah kondisi fikih yang harus diperhatikan seorang imam. Maka memilih bacaan-bacaan tatkala hari-hari kantor itu dengan bacaan yang umum biasa saja. Tapi tatkala hari Sabtu dan Ahad yang memang ada kajian, misalnya hari Sabtunya, hari Ahadnya misalnya ada sholat ada kajian, ya monggo sehalaman satu rakaat. Karena itu memang perlu untuk tadabbur ayat sekali hari libur gitu kan, sekali pakai. Tapi jangan semua dipotong mata gitu ya. Tatkala juga kita misalnya sholat habis kajian atau misalnya maghrib dengan isya itu kan beda waktunya. Maghrib itu kan pendek. Itu kan isya itu cukup panjang, maka perlu juga kita melatih untuk mentadabbur ayat tatkala kita ada di isya, ya. Begitu juga dengan masalah subuh di hari libur. Kalau komunitas di perumahan itu sebagian besar orang kantoran,
maka kita pilih surah-surah yang memang sepantasnya, sewajarnya. Bacaan juga sebagai sesuatu takdir. Seperti itu Pak. Ya. Jadi kita nggak baca pun sebagai makmum, ya, tetap sholat kita sah karena semua memang mudah ditanggung oleh imam. Ya, tapi memang untuk lebih mantap, selesai imam Al-Fatihah, kita membaca suratul Fatihah. Untuk menjaga-jaga, takutnya imamnya bacaannya kurang sempurna, paling enggak ada tujuannya mewakili ya bacaan kita yang menutup kekurangannya. Nah, gimana sikap kita? Pernah kita bahas di sekolah. Tatkala imam kita membaca, imam selesai Al-Fatihah, dia rukuk, kita baru setengah, baru ayat kedua misalnya. Maka apa sikap kita? Wajib hukumnya ikut rukuk. Jangan ngeyel selesaikan Al-Fatihah. Karena nanti 3 kali berturut-turut gerakan imam tidak diikuti, maka keluar dari jamaah, enggak dapat pahala jamaah. Berarti sholat sama dengan nilainya sholat sendiri. Enggak batal memang sholatnya, tapi nilai sholatnya seperti sholat sendiri. Nah itu yang berbeda. Ya, jadi jangan khawatir kalau selesai takbir Allah. Yang penting takbirnya, jangan. Ini yang sering masalah di masyarakat. Belum dia takbir Allahu Akbar atau takbir belum bersedekah, dia langsung Allahu Akbar ruku. Dia nggak tahu mana beda takbiratul ihram dan takbiratul intiqal untuk ruku, mana sebenarnya. Digabung dua-duanya. Nah itu yang masalah sering. Gimana kondisi sholatnya? Maka tidak sah sholatnya. Maka harus dibedakan, yang wajib itu takbiratul Allahu Akbar. Sedekap dulu. Minimal bismillah baru Allahu Akbar. Nah beda mana takbiratul ihram, mana takbiratul intiqal, tatkala mau supaya jelas ya. Tapi jangan Allahu Akbar langsung ruku. Ya. Gitu. Itu harus diperhatikan. Jadi dikira nih kayak langsung dari awal sampai akhir. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Setengah mau berapa ayat pun niat kita rukuk, karena itu sudah ditanggung oleh imam. Kalau kita ragu, aduh, imamnya tahu, yakin saja, hakul yakin gitu. Sudah sempurna insyaallah. Nah, itu pentingnya makanya kita belajar. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup dengan sama alhamdulillah dan berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Irhamhum kama rabbawna ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل لكل حاجاتنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين وفي غزة يا أرحم الراحمين ارحمهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.